Ini tanda-tanda. Nah, kalau misalnya bekas tabrak gimana Pak Surip? Ya. Bengkok atau gimana? Nah, Dekok atau gimana? Pasti bengkok, terus apa sealer juga retak apa gimana kan. Bawah setir ada karat nggak bawah setir? Oh, di bawah setir ada karat apa enggak? Oke. Terus jok, baut Jok. jok. Oh, baut jok. Baut Bekas karat apa enggak gitu Iya. ya? Bengkok apa enggak? Lasan apa enggak? Bengkok Oh, apa lasan enggak. apa enggak? Terus bisa juga ngecek mesin. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa pencet tanda loncengnya. Baik teman-teman, masih di konten mobil bekas. Nah, saya saat ini ada di Balelang Tribik Pengilingan Jakarta Timur. Ini lelangnya online setiap hari Selasa dan Jumat. Dan kali ini kontennya berbeda karena saya sudah ditemani sama Pak Surip. Ya. Apa kabar, Bos? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Surip ini adalah salah satu inspektor yang ada di Balelang Tribik ini. Jadi buat teman-teman kalau mau beli mobil lelang di sini, nanti bisa hubungi Pak Surip. Bisa dibantu Pak ya? Siap. Bisa dibantu, cek unit segala macam. Nah Pak Surip, Ya. ini banyak banget teman-teman yang nanya, terutama yang awam, gimana sih cara ngecek mobil di tempat lelang? Kan kita tahu lelang itu kan dilelang apa adanya ya, Iya. semua mobil ya. Iya. Mau beset, mau penyok, mau bekas tabrak, ada semua di sini. Ada. Yang bagus juga ada gitu ya. Nah, bisa nggak Pak Surip ngajarin ke saya, ke teman-teman, gimana sih cara ngecek mobilnya supaya, oh mobilnya ini bagus nih, kita beli deh. Bisa nggak Pak Surip? Bisa, siap. Nah, contohnya mana nih Pak Surip? Nih bisa Nah, expander. contohnya ada expander. Nah, pertama-tama apa yang harus kita cek Pak Surip? Mesin dulu kita buka. Oh, mesin dulu, silakan, silakan. Cek mesin dulu. Jadi yang pertama itu dicek mesinnya Mesin. katanya. Nah, Mesin. kita belajar bareng-bareng nih. Gimana nih Pak Surip? Coba sini. Mesin nggak ada yang rembes kan? Oh, mesin tidak ada olinya yang rembes. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Sealer juga masih asli nih. Nah, Belum ini pernah buka sealer. nih teman-teman kita lihat kering ya di sini ya. Ada rembes. Sealer Mana? mesin asli masih. Sealant ya. Sealer ini masih asli ya. Belum pernah buka. Belum pernah buka. Dua. Terus apa lagi? Dari mesin dulu. Karena mesin itu penting ya. Iya. Oke, terus apa lagi Pak Surip? Aman ya. Nah, terus bekas Aman. nabrak apa enggak? Bekas nabrak apa enggak depannya? Gimana caranya? Lihat kapnya. Kapnya sealer aja masih utuh sealer ini. Oh, kita lihat sealannya nih. Sealannya masih utuh. Nah, ini tanda-tanda. Nah, kalau misalnya bekas tabrak gimana Pak Surip? Ya. Bengkok atau gimana? Nah, Dekok atau gimana? Pasti bengkok, terus apa sealer juga retak apa gimana kan? Oh, gitu. Bekas tabrak. Oke, tadi oli bocor, oli rembes sudah. Terus apa lagi? Kap ininya Apa nih? dibuka baut kap. Mana? Oh, ini baut-baut. Bautnya belum pernah dibuka segala macam. Oke, kalau udah pernah kebuka gimana caranya? Gimana ceritanya? Sini pasti ada luka bekas. Oh, kunci. kalau pernah dibuka bekas luka karena kunci ya. Iya. Oke, terus apa lagi Pak? Apalagi dari sisi depan. Iya. Bullhead biasanya cek. Bullhead. Bullheadnya di cover ya. Ya, ini baut dari sini kelihatan. Dari mana Pak? Baut ini kan belum pernah dibuka juga. Mana? Oh, baut ini belum pernah dibuka nih. Las titiknya masih utuh. Las titik masih utuh. Nah, ini las titik masih utuh, belum pernah dibuka. Terus apa lagi Pak Surip? Las titik masih oke, masih aman ya. Oke, mantap, itu dari pabrikan ya. Iya. Itu kalau dari sisi bekas tabrak. Kalau dari belakang bisa dicek nggak Pak Surip? Bisa dari belakang. Dari belakang coba. Nah, dari belakang misalnya bekas tabrak belakang. Nah, gimana Pak cara ngeceknya? Ini juga dari sealer sama. Oh, sama dari sealer teman-teman ya. Ada sealer. Sealernya masih aman nih. Ini masih empuk ya Pak ya. Iya. Biasanya kalau udah bekas tabrak itu sealernya kaku ya. Iya. Terus ini ada las titik juga di sini. Oke, di sini perhatikan ada las titik, ini masih ori Pak ya. Iya. Nah, ini masih ori. Baut juga masih asli. Ini masih asli, baut-baut di sini. Terus Sini ada las titik juga. di mana Pak? Oh, di sini ada las titiknya ya, di dalam karet itu Pak ya. Iya. Nih. Nah, Ini masih asli. masih asli. Nah, dan kalau biasanya kalau bekas tabrak suka keriting Pak ya, sini ya, betul ya? Iya. Oke, jadi ini kondisinya masih bagus. Ini salah satu mobil yang ada di Balelang Tribik ya. Iya. Kemudian cek apa lagi Pak? Iya. Sama baut-bautnya juga Pak ya? Baut-baut juga masih
asli, last Masih titik asli. ada. Oke, mantap. Terus apa lagi Pak? Selain tadi bekas tabrak, kita mau Bekas cek apa lagi? banjir Nah, enggak? bekas banjir gimana caranya? Gimana caranya? Bekas banjir Dari mana Pak? Gimana? ini bawah setir. Di bawah setir ya? Nah, Kenapa? bawah setir ada karat enggak bawah setir? Oh, di bawah setir ada karat apa enggak? Oke. Terus jok, baut Jok. jok. Nah, Oh, baut jok. Baut Bekas karat apa enggak gitu iya. ya? Oh, ini. Baut jok Oh. ini bekas karat enggak? Nah, Kalau di bekas- sini juga pasti ada Apa nih? lumpur-lumpur apa. Kalau Ada. kerendam air ya, ada Iya. bekas-bekas lumpur ya. Iya. Oh. Kalau perlu dibuka dari sini juga bisa. Apa itu Pak? Oh, dibuka cover itu. Iya. Dari sini pasti ada Oh. debu. Oh, ada debu-debu ya? Iya, bekas kayak lumpur. Oh, iya. Oke. Ini mobil aman. Aman ya mobil. Nah, ada juga yang ini Pak, yang apa? Ngetes rekstir ya. Rekstir, ya. Pak, kalau bagus gimana? Kalau bagus diginiin nggak bunyi. Diginin nggak bunyi. Kalau jelek, Jelek ada bunyi tek tek tek. nah gitu. itu tek gara-gara apa Pak? Itu rekstirnya udah kena. Itu gara-gara apa? Rekstir kena itu gara-gara apa ya? Ya biasanya dari jalan banyak lubang apa kena lubang. Oh. Itu pengaruh ke rekstir. Oh, gitu. Wah. Jalan jelek itu Jalan pengaruh. jelek. Itu kalau diginiin rekstir bunyi tek gitu ya. Banyak kan kena, sering kena. Nah, ini kan kalau di tempat lelang sini kan kita nggak bisa coba mobil kan Pak ya? Ya, Cuman hidupin. ngidupin mesin, terus Paling maju mundur sedikit aja. maju mundur. Nah, kalau misalnya kalau kondisi bagus maju mundur kan nggak ada masalah. Nah, kalau mobil yang ada masalah di transmisi maju mundurnya gimana Pak? Itu biasanya Ya. kalau di posisi D Ya di D. itu ditahan sedikit berapa menit. Kalau ada dek gitu berarti metik kena. Oh, nyundul. Nah, Oh. itu ditahan dulu. Nggak perlu digas kencang-kencang, nggak perlu. Di D aja. Ada bunyi dek, nah, berarti metik kena. Oh, metiknya kena. R pun juga sama. Apanya? R buat mundurnya. Obat mundurnya. Jadi Oh. R ditahan aja, diam aja. Iya. Kalau ada hentakan sedikit, nah, berarti udah. Oh, gitu. Oke. Itu bisa di flashing bisa sembuh, ada yang enggak gitu. Dilihat dari tingkat jeduknya itu seberapa. Oh, bunyinya Pak ya. Oke, siap. Kalau sedikit doang mungkin dikuras oli, di flashing bisa sembuh. Oke. Cuman kalau dek agak parah ya harus turun. metik. Nah, kalau gini Pak Surip, kalau misalnya buat orang-orang yang teman-teman yang awam ya, yang istilahnya belum pernah sama sekali beli mobil dari tempat lelangan gitu Pak ya. Iya. Nah, ada tips-tipsnya nggak Pak dari Pak Surip? Plus minusnya kalau beli di tempat lelang tuh kayak gimana sih gitu? Untung ruginya lah kira-kira gitu. Untungnya di mana Pak? Ada nggak kalau beli di tempat lelang? Ya kalau itu saya Kurang tahu. kurang tahu kalau Kurang tahu. Oke. Yang jelas yang penting kalau ini mending cek langsung, kalau enggak telepon. Oke, siap. Ada juga saya ngelihat beberapa orang itu ngecek di bawah fender itu, maksudnya ngecek apa Pak? Itu ngecek sasis. Ngecek Biasanya, sasis. kalau mobil pickup kebanyakan yang penting sasisnya kena apa enggak gitu, masih lempeng enggak. Nah, sasis kan di sini. Oh, sasis di bawah sini. Di bawah. Kalau sasis dia harus ngomong sasisnya itu bekas apa? Bengkok apa enggak? Lasan apa enggak? bengkok Oh, apa lasan enggak. apa enggak? Terus bisa juga ngecek mesin. Oh, ya? Ngecek mesin dari bawah juga kelihatan rembes apa enggak. Oh, kalau untuk pickup ini ya. pickup dari sini juga bisa. Iya. Rembes enggak. Oh, Terus iya, ngecek gardan. Ngecek gardan, Gardan betul. udah apa ini enggak masih bagus enggak? Iya, Gardannya? iya. Oplos apa enggak? Gitu. Iya. Nah, kalau mobil-mobil kayak gini, kalau interior gini apa yang perlu dicek Pak? Nggak ada. Nggak ada ya, paling Kalau dalam gini nggak ada ya? nggak ada. Oh, jadi terutama di daerah driver Pak ya? Iya, Di daerah driver ya? dari driver. Oke. Daerah driver, tempat apa nih? Tadi nih di bawah kolong. Di bawah kolong. Di bawah kolong, betul. Di bawah kolong ada karat nggak? Oh Biasanya iya, kalau ada karat Cuma itu itu doang. kalau karat parah mungkin boleh, kalau karat parah bekas kayak banjir. Hmm. Cuman terobos doang. Oh, Kalau sedikit mungkin kena apa gitu. nggak apa-apa lah ya. Yang penting dari sini. Kalau sini dibuka ada apa? Ada lumpur-lumpur. Nah, itu ketahuan kalau di sini. Oh, orang lupa bersihin Pak ya? Ya, Oh, ketinggalan di sini. Ketinggalan, iya. Oke. Nah, ada lagi nih Pak Surip yang suka saya temuin kalau pas saya buka pintunya itu baunya apek.
Nah, apak itu Macam-macam, Mbak. apak macam-macam. Apak kan baunya ini kan rada wangi nih. Ada juga mobil saya temuin Itu baunya mungkin apek. bisa kelamaan, Kelamaan apa tuh? kelamaan di Jemur. nggak dilelang. Oh, maksudnya mobil didiemin doang. Ah, Oh, di kan mobil gudang. di gudang, kelamaan di gudang. Kelamaan di gudang. Ini lupa kaca, nggak diturunin pas kena hujan. Oh. Jadi bau apak belum tentu banjir. Apek itu belum tentu banjir. Iya, Bisa makanya, juga misalnya kacanya lupa rapet, Nah, air hujan masuk. masuk, Oh, gitu. Ya, ya, Makanya ya. yang buat mastiin ya itu cari Cek itu lagi. lumpur kadang-kadang ketinggalan di lampu juga suka ketinggalan. Oh, di ada lampu. lumpur. Oke, oke, oke. Di Nah, Polrem. tapi secara umum itu kan mobil lelang dilelang apa adanya, Pak ya. Iya. Mau bekas laka, bekas banjir, baret, penyok itu semuanya kira-kira dilelang lah. Iya. Nah, tapi ada bagian-bagian tertentu yang kalau kata Pak Surip, oh kalau ini jangan diambil, kalau ini diambil, itu ada nggak Pak? Kalau misalnya yang ini jangan diambil, kalau yang jangan dibeli itu yang mana Pak kira-kira? Ya kalau orang pasti Beda-beda ya? beda-beda. Oh iya. Ada yang pemain emang bekas laka, yang penting mesin sehat. Gitu. Ada Body yang nggak penting. Yang penting mobil Yang sehat. penting mobil sehat. Ada juga bodi bagus, tinggal mesin. Kita bongkar ganti mesin, ada pemainnya juga. Ada juga pemainnya juga. Oh. Iya. Tapi kalau buat awam, orang awam, yang pertama kali itu apa Pak? Mesin harus sehat ya? Iya, mesin sehat. Jadi mesin bodi- harus sehat. Bodi bagus. Bodi bagus, tidak bekas laka atau bekas tabrak ya, sasis lempeng, kira-kira begitu Pak ya. Iya. Oke, dan yang ketiga pastikan bebas banjir ya, karena kita nggak tahu ya mobil-mobil ini bekas apa nggak tahu ya. Iya. Tapi kalau di Tribik semua kondisi mobilnya bagus-bagus semua. Ada Ya, juga yang Ada juga tetap. terserah sama konsumen ya. Iya. Mau pilih yang mana kira-kira Iya, gitu. Karena harga dasarnya murah. Nah, Iya. kalau misalnya teman-teman yang baru pertama kali mau beli mobil di Tribik gitu, itu bisa hubungi ke Pak Surip nggak minta tolong gitu? Bisa, Pak tolong cekin, Pak tolong Bisa. liatin gitu bisa ya? bisa. Cuman harus sabar karena banyak yang nelpon juga. Banyak yang nelpon juga. Iya. Emang nomornya di berapa Pak Surip? Nomor handphonenya? Ada di PIC-nya, ada. Oh, ada di PIC-nya ya? Ada. Sampean mana sih? PIC Jakarta. Oh, entar. Pak Surip, PIC, sebentar. Langsung di sininya. Oh, Ini ada langsung kata- oh langsung di katalognya. Iya, ada PIC-nya. PIC, Rizal, Rizal berarti bukan. Surip. Nah, nih, Ya. PIC Pak Surip ya, itu di nomor teleponnya di 0821 2210 8864. Jadi ternyata nggak cuma Pak Surip, ada beberapa PIC juga tertera di buku katalognya. Jadi istilahnya inspektor kayak Pak Surip dan teman-teman lainnya itu bisa membantu teman-teman semua Pak ya. Iya, Bisa sebelum membantu konsumen sebelum mau ikut lelang. Nah, buat yang mau tanya-tanya silahkan nanti hubungi Pak Surip. Ya mudah-mudahan penjelasan Pak Surip banyak membantu kita teman-teman ya. Gimana caranya ngecek mobil lelang. Karena sering saya bilang sebelum Anda ikut lelang itu cek fisik, cek unit. Iya. Ya, betul Pak ya? Iya. Dan satu lagi cek harga pasaran. Iya. Nah, cek fisik, cek unit tadi sudah dijelaskan sama Pak Surip. Kira-kira mobil mana yang bekas tabrak, bekas banjir, bekas laka dan sebagainya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kira-kira Jangan begitu lupa ya? Cek surat-surat. Wah, yang terakhir cek surat-surat. Tapi setahu saya ada juga mobil yang kadang-kadang tidak ada STNK. Nah, Nah, itu gimana tuh Pak Surip? itu STNK mungkin hilang apa gimana? Hilang ya. Itu kalau kita beli, kita menang, kita urus sendiri kan? Urus sendiri. Oke. Iya. Kemudian yang Sama nomor rangka nomor mesin itu kadang-kadang suka beda penulisan berapa digit. wah, itu apa berpengaruh kropos. ya. Ada juga saya lihat nomor mesin tidak terjangkau. Nah, kalau itu tidak terjangkau mungkin susah gesek karena mobil masuk banyak kan. Kalau yang susah nggak digesek. Cuman kalau ada keterangan kropos, kropos itu hati-hati juga ya. ya korosi, tipis. Nah, itu hati-hati juga. Tapi kembali lagi ke konsumen ya. Iya. Mau beli apa enggak? Yang penting keterangannya itu sudah ditulis semua Ditulis, ya Pak. ya. Nah, oke, siap. Terima kasih loh Pak Iya, Surip sama-sama. penjelasannya. Iya. Nah, jadi itu tips yang sangat menarik buat teman-teman semua karena banyak yang nanya, yang awam gimana cara ikut lelang sudah dijelaskan sama Pak Surip, dan yang pasti cek fisik, cek unit sebelum ikut lelang. Caranya gimana? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Surip. Oke Mas Bro, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Surip. Ya, sama-sama, Pak. Sukses selalu. Amin, amin, amin.